Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi berbagi kebenaran firman Tuhan berdasarkan kitab Roma pasal 6 ayat 1-14 dengan tema jika kita mati dan bangkit bagi Kristus, kita akan hidup. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hampir segala hal di dunia ini bisa dibeli atau dicapai dengan usaha dan kerja keras. Namun, satu hal yang tidak bisa kita beli, tidak bisa kita capai dengan usaha sendiri, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Itu hanya diperoleh karena kasih karunia. Kasih karunia dalam bahasa Yunani, charis, artinya anugerah, pemberian cuma-cuma atau kemurahan Allah. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lalu, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia semakin bertambah? Tentu tidak. Di sini Paulus menegaskan bahwa kasih karunia bukanlah alasan untuk terus berbuat dosa, tetapi justru menjadi kekuatan untuk hidup benar. Di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, Allah telah menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sehingga setiap dosa dan pelanggaran kita manusia diampuni. Namun tidak berarti setelah diampuni Allah, manusia memiliki alasan pembenaran diri untuk melakukan berbagai macam dosa dengan alasan bahwa kasih karunia Allah semakin bertambah. Karena tujuan utama kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam karya penebusan Kristus adalah agar setiap umat mati terhadap dosa dan mengenakan manusia baru. Kasih karunia Allah bukan bertujuan untuk membuka ruang bagi dosa, sebaliknya untuk mengalahkan kuasa dosa yang menguasai kehidupan kita manusia, sehingga di dalam Kristus setiap orang dapat hidup baru sebagai anak-anak Allah. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Kematian yang dimaksud adalah kematian terhadap dosa. Dalam baptisan kita dipersatukan dalam kematian Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dengan demikian, baptisan dalam Yesus Kristus adalah dibaptis dalam kematiannya. Dan ketika Yesus Kristus bangkit, maka orang percaya ikut dibangkitkan dan memperoleh hidup baru. Artinya bahwa kita tidak tinggal pada hidup yang lama, yaitu hidup yang diikat oleh dosa. Tetapi kita hidup sebagai ciptaan baru. Hidup baru artinya hidup yang senantiasa terarah kepada Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga oleh Dia. Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kita memandangnya, bahwa kita juga telah mati bagi dosa, tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita yang hidup bagi Allah berarti hidup dalam ketaatan, dalam relasi yang baru dengan Allah, dalam kekudusan. Jangan lagi kita tinggal di dalam dosa,
Kita tidak boleh merasa nyaman dan terbiasa dengan dosa, melainkan sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, harus berusaha menjauhi dosa. Berusaha untuk tidak melakukan dosa lagi. Jangan lagi dikuasai, diperhamba, atau diperbudak oleh dosa. Tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus. Paulus memberikan pesan praktis. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita. Jangan lagi menuruti keinginannya. Dan jangan menyerahkan anggota-anggota tubuh untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah kepada Allah, di mana semua anggota tubuh menjadi senjata-senjata kebenaran. Supaya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, apa pesan firman bagi kita? Yang pertama, jangan menyalahgunakan kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia bukan berarti hidup bebas semaunya, tapi hidup yang ditandai oleh kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk berkata tidak pada dosa dan ya pada kebenaran. Kasih karunia bukan alasan untuk terus hidup dalam dosa, melainkan kita dipanggil untuk menghargai dan meresponi kasih karunia Allah sebagai bentuk syukur dan kasih kita kepada Allah. Hidup dalam kasih karunia berarti kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Bukan hidup sempurna, tapi hidup yang mau terus dibaharui. Hidup yang terus berubah dari hari ke hari. Hidup yang tidak berkompromi lagi dengan dosa. Hidup yang mau dibentuk. Bukan sekedar mengaku dosa, minta pengampunan, lalu mengulangi lagi kesalahan yang sama atau kesalahan yang lain. Tetapi betul-betul ada kerinduan untuk berubah dan tidak kembali melakukan dosa. Kasih karunia tidak hanya mengampuni kita dari masa lalu, tapi memampukan kita untuk berjalan dalam hidup yang baru bersama Kristus. Yang kedua, jangan menyerahkan diri kepada dosa. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dan jangan menuruti keinginannya. Efesus 4 ayat 17-32, di sana Paulus menjelaskan jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, kedegilan hati. Jangan menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi buanglah dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Ada saat kita marah, tapi janganlah berbuat dosa. Jangan simpan amarah sampai matahari terbenam. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Tetapi baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kita. Demikian pula segala kejahatan, percabulan, keserakahan, hidup dalam kemabukan oleh anggur. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kasih karunia yang benar seharusnya membuat kita semakin membenci dosa, bukan makin nyaman melakukan dosa. Kasih karunia seharusnya mengubah fokus kita, bukan lagi apa yang boleh dan tidak boleh, tapi apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hal yang ketiga,
adalah serahkanlah diri kita untuk hidup bagi Allah. Serahkanlah diri kita, hidup kita kepada Allah, dan anggota-anggota tubuh kita pakai untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 19 sampai 20, kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, mari kita pakai hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Lewat pekerjaan, lewat pelayanan, dalam hubungan dengan sesama, dan dalam segala sesuatu, hiduplah bagi Allah. Hidup dalam kasih, saling mengampuni, saling peduli, dan jadilah berkat bagi sesama. Hidup dalam kebaikan dan kebenaran, bersyukur dan beribadahlah kepada Tuhan. Itulah cara kita menghargai kasih karunia Allah yang besar bagi kita. Kita sekarang hidup karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu, mari kita meresponi kasih karunia Allah. Pakailah hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terpujilah Kristus. Amin.